Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan yang sudah kami alami di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Berikan kami hati yang mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Roma pasal 6 ayat 1-6. Tertulis demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah SPBU dipasang berbagai alat untuk mendeteksi asap dan automat untuk memicu alat pemadaman sehingga berfungsi apabila terjadi kebakaran. Alat-alat pemadam manual juga disediakan di berbagai tempat strategis yang mudah diambil. Selain itu, CCTV kamera juga dipantau oleh program untuk secara cepat memberikan tindakan preventif apabila terjadi kebakaran. Teknologi, desain, dan konstruksi stasiun pengisian bahan bakar itu telah memenuhi syarat aman untuk menghadapi kebakaran. Namun selain berbagai hal tersebut, juga terdapat tulisan yang dipajang di beberapa tempat yang bunyinya dilarang merokok. Semua fasilitas anti kebakaran itu menyertakan suatu syarat manual bagi setiap orang yang datang ke situ agar tidak merokok. Apa yang kita bisa lihat di SPBU merupakan salah satu contoh kecil yang dapat memberikan gambaran tentang bagaimana sebenarnya kasih karunia Allah yang sudah kita terima di dalam Kristus. Semua kasih karunia, penebusan, pengampunan, dan keselamatan itu sudah disediakan Tuhan bagi kita dengan cuma-cuma untuk membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Namun jangan kita lupa saudara, bahwa tetap ada ketentuan firman Tuhan yang harus kita ikuti, yaitu jangan berbuat dosa. Dalam Roma 6 ayat 1-2 dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini jelas menyatakan bahwa penebusan Kristus bukanlah kesempatan bagi kita untuk berbuat dosa lagi. Tidak ada dalilnya dalam Alkitab yang menyatakan bahwa karena sudah ditebus, maka kita bisa seenaknya hidup dalam dosa dan bahkan sengaja melakukan kejahatan dan berbagai pelanggaran. Tidak, saudara. Keistimewaan yang kita miliki dalam Kristus bukan berarti bahwa kita bebas dari aturan dan konsekuensi hukum Allah.
Jangan kita main-main dengan dosa. Kelahiran kita kembali karena iman dalam Tuhan Yesus memampukan kita untuk hidup benar. Mungkin kita masih harus melewati proses jatuh bangun, tapi kita tetap bangkit lagi, tidak bertahan dalam dosa, tapi hidup semakin benar dan berkenan di hadapannya oleh pertolongan Roh Kudus. Dalam ayat ini dikatakan bahwa kita sudah dibaptis dalam kematiannya. Apa artinya, saudara? Artinya adalah bahwa secara rohani, manusia lama kita sudah disalibkan dan dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita dibangkitkan kembali dalam hidup yang baru, sebagai ciptaan yang baru di dalam Dia. Kalau kita sudah mati bersama dengan Kristus, maknanya adalah bahwa kita tidak lagi hidup untuk dosa. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa dan iblis, tapi kita menghambakan diri kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk terus berbuat dosa. Kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus telah membebaskan kita dari dosa, sehingga kita tidak lagi hidup di dalamnya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah benar dan kudus di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami, supaya kami tidak mempermainkan kasih karunia-Mu, tetapi di dalam kasih karunia-Mu itu, kami hidup benar, meninggalkan dosa, tidak lagi diperhamba oleh dosa, tapi diperhamba oleh kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami ini adalah milik-Mu, dan sebagai hamba-hamba-Mu, sudah seharusnya kami mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami, yaitu supaya kami tidak lagi menuruti keinginan dosa, tapi kami menuruti keinginan-keinginan-Mu ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu ya Tuhan dalam hati kami, dan berbicaralah terus ya Roh Kudus untuk kami dapat semakin mengerti dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Di sepanjang malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan, agar Tuhan memberikan kekuatan. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, lepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan, mujizat-Mu yang ajaib atas setiap kami yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami, menyertai dan menopang kami. Terima kasih ya Tuhan, berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.